Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat segenap jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Kayen yang sama-sama kita hormati Ustaz Sukahar Ahmad Syafi'i, Sarjana Teologi Islam, Magister Ekonomi, yang malam ini sebagai narasumber. Yang dimuliakan Allah, seluruh jamaah Majelis Taklim Kantin Bumis yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan lagi dalam majelis ilmu yang mulia ini, dan dengan segala kehendaknya kita dapat melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita ini yang dilakukan setiap Rabu malam Kamis. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat yang mencintai beliau sampai akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu jamaah Kantin Bumis. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat agar dapat istiqomah mengikuti pengajian rutin ini dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi kajian Islam, yang ketiga tanya jawab, yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Demikian susunan acara pada majelis taklim Kantin Bumis pada malam hari ini. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, mari kita buka acara Kantin Bumis malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara bisa berjalan lancar dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dengan tema Kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT yang akan disampaikan oleh Ustaz Sukahar Ahmad Syafi'i, Sarjana Teologi Islam, Magister Ekonomi. Kepada Ustaz Sukahar Ahmad Syafi'i dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Ketua PCM Kayen beserta jajarannya serta warga Muhammadiyah cabang Kayen yang insyaallah memuliakan, dan juga para hadirin hadirat jemaah kajian Rabu malam Kamis sekarang ini Kamis dari malam Kamis insyaallah memuliakan. Syukur alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita bersama-sama di masjid Mujahidin yang mulia ini tanpa kekurangan apapun, bahkan kita dikasih nikmat oleh Allah yang lebih, yaitu dengan ringannya kaki kita dan luangnya waktu kita untuk bisa bertemu di majelis ilmu yang berbahagia. Ini nikmat yang luar biasa jemaah sekalian. Jarang sekali ya, apalagi fenomena zaman sekarang ya, baik itu generasi muda atau generasi agak tua yang menyempatkan waktunya untuk berada di majelis ilmu yang barokah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita kepada agama yang benar, agama Islam, dan kita yakin ini agama terbaik, agama yang akan menuntun kita dan membuat diri kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Para jemaah sekalian, ini mungkin pertama kali saya kajian di Kayen ini. Dulu pernah atau tidak ya? Cukup lama. Kalau dulu pernah sudah lupa pertama kalinya sudah berapa tahun ya. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Muhammadiyah Cabang Kayen. Tema hari ini memang di 4 bulan terakhir ini Muhammadiyah konsen untuk bahas ini jemaah sekalian, yaitu tentang KHDT, kalender Hijriah Global Tunggal, di mana per Muharram kemarin tanggal 1 Muharram tahun ini berarti ya 1446 Hijriah, Muhammadiyah resmi menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi nanti kalau dengan mau ngecek kapan puasa Ramadan, kapan Idul Fitri, lalu kapan puasa Arafah, kapan Idul Adha, sudah tidak usah pengumuman dari Muhammadiyah. Di kalender itu sudah tertera semuanya. Tapi ini perlu kita sosialisasikan karena ada beberapa perbedaan jemaah sekalian. Baik ya, perbedaan di negara kita dengan pemerintah ataupun dengan saudara kita Nahdlatul Ulama ataupun juga dengan yang lain. Maka ini jadi sebuah kewajiban bagi majelis takjil untuk mensosialisasikan terkait tentang kalender Hijriah Global Tunggal. Tidak usah, kita langsung ke sini saja. Ini perbedaan Muhammadiyah dengan Arab Saudi. Teman sekalian, kalau Arab Saudi dia menggunakan ru'yah untuk ibadah. Kalau bukan ibadah, menggunakan hisab atau yang disebut dengan kalender umul qura. Kalau Muhammadiyah ya cukup hanya hisab saja, baik itu ibadah ataupun non ibadah. Di sini bedanya. Maka waktu ibadah kita dengan Arab Saudi tidak akan mungkin bisa ketemu jemaah sekalian, karena perbedaannya cukup panjang. Arab Saudi pakai ru'yah, kita pakai hisab. Dan ru'yahnya Arab Saudi itu ru'yah murni, bisa dilihat pakai alat ataupun dengan mata telanjang, tidak ru'yah yang dihitung dengan ilmu hisab. Karena kita cek perbedaan ru'yah Arab Saudi dengan pemerintah. Nah ini yang buat bedanya. Kalau Saudi ru'yah boleh dengan alat, ru'yahnya tanpa intervensi hisab, ru'yah murni Pak, nggak dihitung sama hisab sama sekali. Tapi kalau pemerintah ataupun NU, ru'yah boleh dengan alat, ru'yahnya intervensi hisab, menggunakan hisab atau yang disebut dengan imkanur ru'yah. Sekarang 3 derajat. Dulu sebelum tahun 2020 pemerintah menggunakan 2 derajat, NU masih menggunakan 2 derajat. Jadi enggak ru'yah murni.
Sehingga ketika di belahan bumi ya, atau di belahan negara kita yang timur atau barat sudah kelihatan bulan, tapi belum 3 derajat usianya, maka pemerintah mengatakan bulannya belum muncul. Maka sama Muhammadiyah berbeda pendapat. Kalau Muhammadiyah muncul bulan walaupun kecil, saya ada gambar. Bulan. Kalau Muhammadiyah kecil kayak gini sudah dianggap bulan baru, atau yang disebut dengan teori wujudul hilal. Usia bulan zaman sekarang 0 derajat. Jadi masuk bulan baru. Berarti kita besok sudah bisa melaksanakan puasa. Berarti besok kita sudah bisa melaksanakan hari raya Idul Fitri. Tapi kalau uyangnya Indonesia nggak mau buat. Udah kelihatan bulan, tapi kok bulannya belum 3 derajat, dia katakan bulannya belum. Itu bedanya ruqyahnya Arab Saudi dengan ruqyahnya pemerintah. Dulu masih mending pakai 2 derajat, mungkin agak-agak mirip dengan teori Muhammadiyah yang awal. Sekarang tidak, menggunakan 3 derajat. Tentu perbedaannya akan sering. Dari teori yang awal, semoga bisa dipahami bersama ya. Ini agak teoritis ini. Masih tidak paham. Ini nggak akan mungkin bisa ketemu Pak, kita dengan Muhammadiyah, kita dengan pemerintah. Nah, lalu Muhammadiyah menerapkan yang namanya kalender hijriah global tunggal. Di situ Muhammadiyah diuntungkan nanti. Diuntungkannya waktu-waktu ibadah nanti hampir sama dengan Arab Saudi. Karena KHDT itu norma yang dipakai hampir sama dengan kalender Ummul Qura. Kemarin sempat ramai tentang puasa hari Arafah, ya kan Pak? Ada yang bilang puasanya tidak sah karena tidak bertepatan dengan jamaah haji yang sedang wukuf. Bagaimana loh? Ini kan puasa Arafah, harusnya jamaah haji kan wukuf ini, tapi ini kok nggak wukuf. Itu yang jadi masalah. Karena waktu-waktu ibadah itu ditentukan pada tanggal pensyariatan, bukan pada kejadian. Contoh misalnya ini Pak, puasa Arafah bertepatan dengan jamaah haji wukuf di Arafah. Suatu saat ada bencana, 2 tahun yang lalu ada corona COVID-19, 2 tahun atau 3 tahun Arab tidak membuka haji. Sehingga kalau kita menggunakan kejadian, sehingga puasa Arafah tidak bisa kita laksanakan karena jamaah haji tidak. Jadi salah kalau ada yang bilang nggak sah puasa Arafahnya karena jamaah haji sudah selesai wukuf. Tidak ada begitu. Karena patokan kita ada di beberapa hadis adalah shaum yaum Arafah, puasa pada hari Arafah. Teksnya bukan shaum yaum wukuf, tapi shaum yaum Arafah. Bukan puasa pada hari wukuf, tapi puasa pada hari Arafah. Nah, perbedaan itu jemaah sekalian tidak akan bisa kita selesaikan kalau sama-sama masih menggunakan teori masing-masing. Kalau ru'yah ya sudah selesai. Karena kalau kita pakai ru'yah tidak mungkin bisa membuat kalender. Yang namanya kalender pasti harus menggunakan hukum-hukum. Lalu apa tujuan KHBT? Tujuannya adalah kalender Islam yang berlaku secara global dengan prinsip 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Jadi sama nanti Pak, tidak ada perbedaan di seluruh dunia. Sama. Hari Arafahnya semuanya sama. Idul Fitri bisa sama. Puasa Ramadan bisa sama. Tidak ada perbedaan. Kalau semuanya menggunakan kalender hijriah global tunggal, 1 global. Yang dimaksud 1 hari 1 tanggal itu apa? Yaitu di tanggal yang sama, di hari yang sama, berdasarkan peredaran titik semu matahari, jalannya dan titik semu matahari. Ini contohnya.
ya. Jalan Pak ya, jalan ya. Sabtu 29 Dzulhijjah, Ahad 1 Muharram jalan. Ini bumi kita ibaratkan datar ya, walaupun bentuknya adalah bulan. Jadi sama semuanya, tidak ada perbedaan. Karena yang kita gunakan adalah tanggal pensyariatan ibadah, bukan ibadah yang bertepatan dengan kejadian. Sama. Cuma untuk pemerintah pasti beda, karena dia menggunakan 3 derajat. Dan sekarang pemerintah mengeluarkan namanya KHI, Kalender Hijriah Indonesia, yang berpedoman pada 3 derajat. Kalau kita cek kalender ya, ini ada beberapa jenis. Pilih Muhammadiyah. Dulu Muhammadiyah kalendernya berbasis wujudul hilal dengan teori 0 derajat. Yang jadi masalah itu matlak para jemaah. Matlak adalah tempat terbitnya bulan, tempat kelihatannya bulan, tempat munculnya bulan. Kalau matlak Indonesia tidak bisa digunakan di Arab Saudi, tidak bisa digunakan di Cina, tidak bisa digunakan di Amerika. Karena matlaknya matlak Indonesia. Bulan yang muncul di Indonesia Pak nggak bisa digunakan patokan untuk orang-orang yang ada di Arab Saudi. Makanya nggak sama Pak. Ketika Arab Saudi ru'yah udah kelihatan, di Indonesia belum kelihatan. Karena pakai teori tadi matlak yang berbeda, tempat terbitnya bulan yang berbeda. Tapi kalau pakai matlak yang global satu dunia, itu insya Allah bisa. Ini kayak gini. Saya tampilkan tentang ini contoh rupiah ya Pak. Maaf agak berbeda. Contoh rupiah ini bulan kelihatan di Amerika Utara Pak. Not Amerika. Amerika Utara terlihat jaraknya adalah 10 jam. Karena rupiah itu hanya bisa diberlakukan maksimal 10 jam, minimal 4 jam. Jadi kalau Arab kelihatan Pak, Arab sama Indonesia jaraknya 4 sampai 5 jam. Sebenarnya rupiahnya Arab bisa digunakan oleh orang Indonesia. Tapi kalau di Amerika Utara kelihatan Pak bulan, tidak bisa digunakan di Riyadh karena sudah mentok 10 jam, desertnya banyak. Nggak bisa digunakan oleh Indonesia karena jaraknya 14 jam. Nggak bisa digunakan di Melbourne, bisa digunakan di Australia karena jaraknya 18 jam. Ini kalau menggunakan teori rupiah, di mana matlaknya tempat terbitnya bulan itu bersifat lokal. Jadi orang Amerika nggak bisa bilang udah kelihatan bulannya, ayo semua orang seluruh dunia kita mulai berpuasa. Kan hadisnya Nabi kan dulu gitu Pak. Ada orang Madinah lapor sama Nabi, wahai Nabi sudah kelihatan ini bulan. Berarti kita besok puasa Nabi, iya puasa. Untuk orang Madinah. Bagaimana orang Mekah? Dia punya masalah sendiri Pak. Nggak bisa. Kalau kita menggunakan ilmu rupiah, dan ini bisa bersatu kalau menggunakan ilmu hisab. Semuanya begitu. Contohnya, bahwa rupiah itu tidak bisa mengcover ibadah-ibadah umat Islam semesta, umat Islam di seluruh dunia. Kita kembali ke kalender. Jadi kalender kalau yang non global, matlaknya matlak lokal, punya Muhammadiyah, pemerintah, NU, Arab Saudi dan seterusnya. Bahkan kemarin Arab Saudi 1 Muharramnya jatuh pada hari Arab Saudi. NU ya 1 Muharram jatuh pada hari Senin ya Pak. Senin kita dan pemerintah hampir sama, yaitu jatuh pada hari Ahad. Dan kalau dipikir nggak masuk akal. NU menggunakan 2 derajat, pemerintah 3 derajat, kita 5 derajat. KHGT ini teorinya menggunakan 5 derajat.
NU, di atasnya punya pemerintah. Yang nggak habis pikir, pemerintah sama dengan kita, kenapa NU yang berbeda? Harusnya NU kalau 2 derajat, dia harusnya di satu. Iya, harus duluan dia. Kalau belakangan, itu yang disebut tadi tidak penyesuaian terhadap Tuhan, karena masih dia hitung lagi. Arab Saudi juga sama. Nah, Arab Saudi 50. Lalu yang global hanya ada 3 macam, Pak. Trizonal, di dunia dibagi jadi 3, bizonal jadi 2, dan yang terakhir yang dipakai oleh Muhammadiyah, kalender tunggal unifikatif yang dipakai oleh Muhammadiyah. Satu dunia, satu hari, satu tanggal dalam melaksanakan ibadah. Bukan serempak, Pak. Kalau serempak kan udah kelihatan bulan di Jawa Timur. Nggak berlaku berarti yang ada di Amerika, Pak. Karena tadi dirinya jalan dan biasanya tidak berlaku. Karena patokannya bukan peristiwa, patokannya adalah tanggal pensyariatan. Kalau di sini, sekarang kita masuk ke macam kalender solar, kalender Masehi, siklus matahari. Ini aman, Pak. 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik. Kalau kita bulatkan ini 366 hari. Itu ke-12, Pak. Berarti kalender Masehi itu kalau enggak 31. Ini sudah sepakat seluruh dunia. Tapi kenapa yang Hijriah tidak sepakat? Itu kan jadi masalah, Pak. Bahkan orang Islam pun tidak sepakat tentang adanya kalender Hijriah ini. Gara-gara apa? Gara-gara ada teori rukyah pada zaman Nabi. Dan Nabi juga memberikan matlak lokal nggak bisa digunakan untuk matlak global. Kalau Komariah atau lunar siklus bulan, dia 29 hari, 12 jam, putarnya bulan ini, Pak, ya, 44 menit, 2,8 detik, dibulatkan menjadi 30 hari. Makanya kalender Hijriah itu 29 sampai 30 hari. Tidak boleh kurang dari 29, tidak boleh lebih dari 30 hari. Makanya kalau ada kok orang yang puasanya hanya 28 hari, maka dipertanyakan, ini pakai kalender siapa ini kok puasa kok cuma 28 hari. Kok ada orang puasa kok 31 hari, dipertanyakan ini pakai kalendernya siapa kok 31 hari. Maka ada golongan aulia itu yang bingung itu, Pak. Pakai rukyah bingung, pakai hisab bingung, kayaknya beliau nelpon Gusti Allah. Saking bingungnya, rukyah bingung, rapodo, hisab ora iso ngitung, Pak. Akhirnya wes saya telepon Gusti Allah. Ini kan di luar nalar lagi, Pak. Apa hubungannya Allah ya? Gitu. Lalu ada yang nyeletuk, bagaimana Mbak Bunu kalau saya minta nomornya Gusti Allah? boleh nggak bisa kepada Gusti Allah? Ya, ini kan nggak masuk akal lagi. Seperti ini. Nah, hisab itu ada 2 macam, hisab hakiki sama hisab urfi. Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki, Pak, mengacu pada peredaran bulan yang sebenarnya. Kalau urfi jadi rata-rata saja. Jadi enggak hitungnya di rata-rata. Kalau hisab hakiki dicek bulan, putarnya bulan. Maka perbedaannya cukup jelas. Nah, sekarang ini ya kalender ada 3 macam yang global. Yang pertama kalender trizonal. Jadi dunia dibagi jadi 3 bagian. A, belahan dunia A, B, dan C. Kalau bulan sudah muncul di A, B, C boleh, Pak, melaksanakan puasa. Tapi kalau bulan muncul di B, A, dan C tidak boleh. Kalau bulan muncul di C, B, dan A juga tidak boleh melaksanakan puasa. Ini yang kita sebut dengan matlaknya matlak lokal. Sehingga ya beda-beda, tergantung. Mulai kalau ada orang yang bilang, misal ini Indonesia dibagi jadi 3, WIT, WIB, WIT, WITA. Orang yang di WIB bilang sudah muncul, Pak, kelihatan bulannya. Yang di WITA bilang di sini belum kelihatan bulannya.
Berarti di Indonesia itu Pak jadi 3 bagian muncul bulannya. Sehingga di Indonesia itu nanti puasanya antara WIB, WIT dan WITA beda-beda. Padahal harusnya kalau satu udah kelihatan di negara ini semuanya harus berpuasa. Sama Pak, kalau kita pakai KHBT udah kelihatan bulan di sini atau di sini ya udah kelihatan, maka semuanya bisa melaksanakan puasa berdasarkan tadi jalannya hari menurut peredaran semua makanan. Jadi nggak bingung Pak, nggak usah melihat rukyahnya udah bener apa enggak, karena sudah. Yang 3 bagian ini contoh. Yang 3 bagian banyak perbedaan, kemudian langsung dibuat jadi 2 bagian aja. Wah, ini banyak perbedaan. Muncul teori baru. Bagaimana kalau dunia kita bagi jadi 2, A dan B. Tapi sama masih pakai kontrak lokal. A udah kelihatan, belum bisa, yang B belum berlaku. B kelihatan, maka A bisa berlaku. Kebalikannya, kalau tadi kan A ya A, kalau A ada, A B C bisa. Kalau yang ini enggak, kalau A sudah muncul, maka B belum bisa melaksanakan. Tapi kalau B yang sudah, maka A bisa melaksanakan. Lalu Muhammadiyah pakai yang ini Pak. Ini kuning ini namanya yellow line elongation. Ini kuning ini namanya sudut elongasi. Maka tak bingung ya Pak ya. Emang ini adalah teoretik ya. Jadi elongasi adalah sudut bulannya Pak diperlebar. Dulu Muhammadiyah pakai 6 derajat untuk elongasinya. 6 derajat, 3 derajat. Lalu sudut bulannya hanya 0 derajat. Tapi sekarang Muhammadiyah menggunakan 8 derajat. 8 derajat dengan sudut bulannya 5 derajat. Kalau orang awam ya sekarang Muhammadiyah pakainya 5 derajat gitu. Itu insya Allah bisa mengcover seluruh dunia. Maka ada pertanyaan, dulu Muhammadiyah pakai 0 derajat, puasanya duluan, lebarannya duluan, ya Pak. Pemerintah puasanya belakangan, lebarannya belakangan. Dan kalau kita pakai 5 derajat ini berarti nanti Muhammadiyah ketinggalan. Pemerintah sudah puasa, kita belum puasa. Pemerintah sudah lebaran, kita belum lebaran. Enggak juga Pak. Karena hitungan pemerintah dengan kita beda cara menghitung. Karena pemerintah masih menggunakan tempat terbitnya itu lokal, kalau kita sudah menggunakan tempat terbit yang global. Dan insya Allah dengan mereka hadir ini hari-hari Islam, entah puasa, entah lebaran, hampir sama dengan Arab Saudi. Karena Arab Saudi umur Qura itu menggunakan teori yang hampir sama dengan yang digunakan oleh Muhammadiyah. Cuma kemarin waktu kita konflik kepada kerajaan Arab Saudi, tetap tidak mau menggunakan hisab, tetap menggunakan ru'yah. Nah, berdasarkan mazhab ru'yah itu sebenarnya hanya dipedomani pada mazhabnya Imam Asy-Syafi'i saja dan setengah Imam Hambali. Jadi Hanafi, Maliki sudah boleh menggunakan hisab. Tempat terbit kalau tempat terbitnya itu lokal itu yang dipedomani oleh mazhabnya Syafi'i saja. Sehingga negara-negara Melayu, Brunei, Singapura, Malaysia, Indonesia berpedoman kepada Imkanul Ru'yah yang matlaknya tempat terbit bulannya lokal. Disepakatilah tiga derajat. Kalender Islam siklus bulan ini biasanya Al-Baqarah 189, jumlah bulan 12. Sebenarnya saya akan melanjutkan saja. Jadi Muhammadiyah dulu itu tidak langsung menggunakan Zulhijjah Pak. Dulu pernah ada kalender pada zaman Haji Ahmad Dahlan tahun 1915. Lalu 1927 Muhammadiyah menggunakan Imkanul Ru'yah. Jadi dulu pada tahun 27 itu lahir 26
Jadi NU lahir 26, 27 teori ilmu ru'yahnya Muhammadiyah digunakanlah oleh NU. Yang dulu itu 1 sampai 2 derajat. Maka wajar 27 Muhammadiyah masih menggunakan imkanur ru'yah, di mana NU lahir tahun 1926. Lalu 37 karena ru'yah dirasa kurang bisa mengakomodir, maka menggunakan istimak qobral ghurub, perhitungan hari sejak matahari terbenam. Matahari terbenam dihitung. Untuk Muhammadiyah kok kurang fair ya? Harusnya kan bukan matahari yang terbenam, tapi bulannya harus muncul. Maka diistimak matahari terbenam ketemu sama bulan sebentar, bulan muncul kira-kira atasnya kelihatan di ufuk 0 derajat usianya, maka Muhammadiyah mengatakan inilah bulan baru. Maka 69 menggunakan teori wujudul hilal. Ini Pak sejarahnya. NU tetap pakai ru'yah sampai sekarang. Padahal ru'yah ini lebih bagus ini qobral ghurub sebenarnya, tapi dia masih pakai ru'yah. Lalu 2015 Muhammadiyah berubah menjadi KHDT. Tapi belum diterapkan. Nah, masih pakai hilal ini, wujudul hilal ya. Sampai tahun 2024 ini dan Muharram tahun ini resmi Muhammadiyah menggunakan kalender Hijriah global tunggal yang teorinya 5 derajat. Mungkin pahami ya. Kenapa pakai KHDT? Yang pertama ini agar umat Islam bersatu, Pak. Tidak udur-uduran. Ini lebaran, ini enggak lebaran. Bahkan kemarin pas hari Arafah banyak WA yang masuk ke saya dan juga dikirimi videonya Ustadz Felix Shaw ya. Beliau mengatakan seperti ini malah, kalau Idul Fitri atau Ramadan bisa kita pakai ru'yah atau pakai hisab. Tapi kalau hari Arafah ya harus jamaah haji wukuf. Kalau nggak wukuf maka puasa Arafahnya tidak sah. Dan beliau mengatakan kalau Arafah sama Idul Adha harus mengikuti ru'yahnya ahlu Makkah, penduduk Makkah. Nah, itu kata beliau mengatakan, dan itu disepakati oleh banyak ulama. Nah, pertanyakan itu ulama mana Pak yang bersepakat bahwa ru'yahnya orang Makkah bisa digunakan oleh orang Indonesia? Karena sama-sama punya tempat terbit. Arab punya tempat terbit, Indonesia punya tempat terbit. Dan Indonesia tidak akan mau menerima ru'yahnya orang Arab sebelum usia bulan 3 derajat. Itu di pemerintah Indonesia. Maka itu statement yang kurang benar. Yang kedua memang perbedaan. Yang ketiga tuntutan zaman atau hutang peradaban, di mana sudah berabad-abad tidak pernah ada kesepakatan kalender Hijriah untuk seluruh umat Muslim. Yang keempat keseragaman dan tanggal. Yang kelima mengajar ketertinggalan. Kalender Masih yang hari ini kita sepakati bersama kan kalendernya orang Kristen, tapi disepakati juga oleh orang Islam. Dan Hijriah ini kenapa kok tidak disepakati oleh orang Islam? Karena ada dalil tentang ru'yah dalam melaksanakan ibadah. Argumentasinya ya, secara syar'i adalah ibarat yang Al-Isra ayat 12, wali ta'lamu ada dasini nawal hisab, mengetahui bilangan tahun serta perhitungan waktu. Nah, ini tentang hisab. Yang kedua surat Yasin, wal qamar qaddarnahu manazil, bulan tetapkan punya tempat-tempat peredaran, hatta ada kal urjunil qadim, seperti bentuk tandan yang tua. Wa kullun fi falakin yasbahun, masing-masing beredar pada garis yang. Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah, tentang bulan sabit. Kul dia mawaqitu linnas wal hajj, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Ini yang paling penting Pak. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub.
asyahru hakada wa hakada, yakni marrotan tis'atan wa asyrin wa marrotan salasi. Ya. Jadi umur bulan Hijriah itu terkadang adalah 29 hari, terkadang adalah 30 hari. Jadi 30 lebih. Kalau nggak 29, 30. Makanya di hadisnya itu kok nggak kelihatan itu bulan, maka jadi mengatakan fa in humma alaikum faqduruna. Kalau nggak kelihatan bulan, sekarang kamu hitung usia bulan itu. Jangan-jangan usianya lebih daripada 30 hari dan kamu masih berpuasa. At-Tirmidzi as-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudbahun. Puasa dapat tatkala kalian berpuasa, fitri dapat tatkala kalian beridul fitri, adha dapat tatkala kalian beridul adha. Ini statement bahwa ibadah itu berdasarkan ketetapan tanggal, tidak pada kejadian tertentu. Argumentasi bulan, ini Pak ya. Ini matahari, ini bumi kita, nah ini bulan. Dimulai dari ini setengah di sini ya Pak ya. Di sini ya, di sini besar, sini, nah, sampai sini. Perputaran bulan. Kalau ini kita menggunakan ru'yah, otomatis belahan ini dan ini akan menjadi perbedaan yang cukup besar. Maka kita harus menggunakan teori hisab itu. Muhammadiyah mengambil alokasi yang sini Pak, 8 derajat, sehingga semuanya bisa tercover. Ada yang mengambil 1 quarter di tengah-tengah, di dunia bisa di cover semuanya. Sekarang prinsip KHDT, keselarasan hari dan tanggal di dunia. Jelas tadi saya sampaikan ya, 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia. Yang kedua, penerimaan menggunakan hisab. Jadi kalender ini ya dihitung menggunakan hitungan hisab. Tidak bisa kita buat kalender berdasarkan hitungan ru'yah. Sama seperti hari ini, contoh ya, kalender Syamsiah atau perhitungan matahari. Hari ini kita sholat, kita tidak usah melihat matahari terbit Pak. Bisa mau sholat zuhur, kan tidak usah kita keluar. Bagian disampaikan zuhur itu adalah kamu berdiri, bayang-bayang kamu sama seperti kamu. Jadi itu masuk waktu sholat zuhur. Sekarang kan enggak Pak. Oh sudah pukul 12, jam 11.50 itu sudah masuk waktu zuhur. Waktu asar bagian Nabi itu sebelum disepakati hitungan hisab, kamu keluar di tengah-tengah matahari. Kalau bayangan kamu condong ke kanan, maka berarti itu sudah masuk waktu asar. Yang jadi masalah kalau itu kita berlakukan, kalau iklim tidak menentu, tiba-tiba hujan, nggak kelihatan mataharinya Pak. Bagaimana kita bisa menentukan waktu sholat zuhur, asar, maghrib dan seterusnya? Maka teori sholat, teori matahari dikonversi menggunakan hisab, disepakati seluruh dunia umat Muslim. Yang jadi masalah, kenapa kok awal puasa, Idul Fitri, puasa Arafah, Idul Adha harus menggunakan teori ru'yah? Padahal yang lainnya teori hisab fitri. Yang ketiga adalah kesatuan matlak. Yang saya sampaikan, matlaknya kita buat matlak dunia, tempat terbit ya, waktunya bulan, yaitu 5 derajat dengan sudut 8 derajat. Di atas matlaknya punya pemerintah. Yang kedua ada transfer imkan ru'yah, yang keempat ya. Imkan ru'yah kita menggunakan 5 derajat. Yang ini Pak, yang kelima ini banyak pendapat. Permulaan hari universal adalah waktu 00 derajat. Itu loh. Ini sama kayak teori jam, teori matahari. Bahkan Muhammadiyah juga menentukan waktu 00 dengan durasi 40
48 jam. Nah, sekarang kita hidupkan 24 jam satu hari ya. Tapi Muhammadiyah menggunakan prinsip waktu total bermula dari internasional dan durasinya 48 jam. Kenapa ke 48 jam? Karena ada beberapa negara, contoh di Finlandia, itu yang waktu paginya lebih dari 24 jam. Bahkan dia bisa pagi itu 48 jam, malamnya 24 jam atau sebaliknya. Maka kita transfer maksimal durasi permulaan hari adalah 48 jam. Maka ini benar. Jika awal bulan telah masuk di suatu tempat, maka ia berlaku di seluruh tempat. Jadi kalau sudah ditentukan, sudah kelihatan ini matlaknya di sini, maka berlaku untuk seluruh tempat. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang Indonesia menggunakan matlak IR-nya 3 derajat. Ini untuk Indonesia. Di negara yang lain tentu menggunakan teori yang berbeda. Ulama ya, tiga mazhab, Hanafi, Maliki dan Hambali ini sepakat pada matlak global. Keputusan ulama Al-Azhar, keputusan Muktamar Turki, keputusan Majelis Ulamanya Eropa, dan keputusan Rabita Alam Islami, keputusan Majelis Ulama Dunia. Diputuskan boleh menggunakan matlak global, yaitu 5 derajat atau 8 derajat, sehingga Muhammadiyah tidak melanggar aturan, baik secara syar'i, dalil, ataupun secara ilmu astronomi. KGT ada syaratnya. Yang pertama, aspek yang mencakup ibadah dan muamalah, semua aspek tercakup di situ. Siklus bulan komariah atau lunar bersifat unifikatif, selaras tanggal dan harinya, terjadi istimewa, tidak menunda saat hilal terlihat atau iklan ru'yah. Istimewa itu maksudnya tadi matahari sama bulan, ya, ketika matahari tenggelam, bulan naik bertemu. Namanya istimewa. Kalau kita menggunakan teori iklan ru'yah, nggak istimewa, Pak. Karena matahari sudah tenggelam lama, ya, nggak ketemu sama bulan, karena bulannya dia harus kelihatan kuat. Kemudian tidak. Kalau istimewa ketemu dulu, baru bisa dihitung. Hitungnya pas istimewa. Tapi kalau teori tidak pakai istimewa, hitungnya pas mata awal bulan itu berusia lebih dari 2 derajat, sehingga tidak ketemu dengan matahari. Yang keempat, tidak menunda saat hilal terlihat atau iklan ru'yah. Ini nggak ditundanya. Kalau di negara ini kelihatan, dihitung pas, maka semuanya bisa berhari raya, bisa berpuasa. Ini yang terakhir ya. Jika istimewa setelah 00 bulan baru dinyatakan tiba apabila istimewa di New Zealand sebelum fajar ditentukan, karena ini bagian bumi yang paling barat ya. Atau di Finlandia juga ya, di mana waktu pagi itu melebihi 24 jam. Tantangan KHGT bagi kita warga Muhammadiyah, yang pertama, miskonsepsi tentang KHGT. Orang nggak paham apa itu kriteria global tunggal, nggak paham. Yang kedua, masih tadi menggunakan metode ru'yah. Jadi kalau orang bilang ru'yah, kita pakai hisab, selamanya nggak akan ketemu. Apalagi ada yang bilang beberapa tahun terakhir ini Muhammadiyah tidak taat pada hadis Nabi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi puasanya orang Muhammadiyah ini puasanya nggak puasanya Nabi, karena dia puasa dia hitung. Kalau hadis Nabi adalah kalau berpuasa kamu lihat bulan dulu, udah kelihatan baru kamu berpuasa. Kamu beridul fitri bulan dulu udah kelihatan baru kamu beridul fitri. Ini masih ada terjadi di sini. Bahkan sama mengkafirkan juga. Yang ketiga, perbedaan matlak tadi ya, kita jelaskan Indonesia dengan Arab, terus pakai 3 derajat.
Yang keempat tadi penerimaan dari standar internasional waktu 00. Dan yang kelima prinsip persatuan umat Islam. Jadi kita pakainya adalah dalil tentang ummatan wahidah. Jadi harapannya Muhammadiyah dengan adanya berdirinya Global Tunggal bisa menyatukan seluruh umat Islam di seluruh dunia menjadi ummatan wahidah. Ini sudah keluar kalendernya ya. Saya juga sudah bikin di grup Muhammadiyah itu. Kalau ingin melihat untuk kalendernya juga saya bukakan untuk kalendernya. Kalender Hijriah Global Tunggal. Tidak kelihatan ya. Istimewa hari Ahad ya, lintang utara dan sebagainya. Elokasinya 8 derajat. 1 Muharram adalah 7 Juli 2024. Jadi nanti nggak usah itu Pak, keputusan Muhammadiyah nggak usah ada pengumuman lagi, fitur-fiturnya sudah jelas, hari puasanya pun sudah jelas. Ini contoh kalender Global Tunggal miliknya Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah sudah membuat kalender ini untuk 100 tahun ke depan. Jadi 1446 tambah 100 tahun, jadi sampai nanti 15 berapa sudah jadi dibuat oleh orang. Jadi mungkin orang yang buat sudah meninggal tapi produknya masih ada. Karena memang kita ingin menyatukan seluruh dunia. Kalau ingin mengisahnya juga bisa ya di suara Muhammadiyah. Nanti bisa mengetahui ya waktu-waktu ibadah tanpa ada pengumuman dari Muhammadiyah ataupun berdasarkan ru'yatul hilal. Ini saya jelaskan ya sedikit sebelum mengakhiri materi ini mengenai jawab. Jadi ada teori yang harus kita pahami bersama. Yang pertama namanya mazhabi, yang kedua namanya manhaji. Mazhabi ini ikutnya mazhab. Jadi ada orang yang punya mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Kalau di Arab Saudi rata-rata mazhabnya adalah mazhab Hambali. Maka dia kekeh menggunakan ru'yah, tidak mau menggunakan hisab. Kalau pakai mazhabi berarti semua teori yang dia gunakan untuk ibadah pakainya harus pakai mazhab. Kalau nggak pakai mazhab dia tidak mau. Tapi di Indonesia ini bilangnya mazhab Syafi'i tapi rata-rata juga tidak menggunakan mazhab Syafi'i. Contoh misalnya dia menggunakan kata mazhab Syafi'i tapi dia menggunakan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aswaja itu namanya manhaji Pak, bukan mazhab Syafi'i. Karena banyak beberapa tentang kaidah-kaidah peribadatan milik saudara kita tidak seperti yang dituliskan oleh Imam Syafi'i. Kalau Muhammadiyah pakai mana? Muhammadiyah pakai ini Pak, manhaji atau yang disebut dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Jadi yang dimulai oleh Muhammadiyah itu bukan teori mazhabnya, tapi dalil mazhab. Contohnya dalam sholat, ini bisa saya contohkan untuk menjelaskan. Kalau orang takbir itu ada 4 macam. Jadi ada orang takbir di sini, bahkan di sini. Tidak 4 macam. Kita cek hadisnya. Hadisnya hanya ada 2. Yang pertama hadis dari Imam Syafi'i bahwa yukabbirus sholat ya ala sodri. Takbirnya sholat di atas dada.
Misalnya ada orang yang takbirnya di sini, Pak. Tapi hadis itu sebenarnya tidak lebih lengkap daripada hadis yang muncul berikutnya, yaitu kalau kita takbir yuhazi bihima uzunaihi wa mankibahu. Kalau kita takbir sejajar dengan telinga dan kedua pundak. Allah. Ini mazhabnya siapa? Ini mazhabnya Hanafi. Tapi yang dipakai Muhammadiyah adalah hadis yang dikemukakan oleh Imam Hanafi. Diteliti oleh Muhammadiyah ada dua hadis. Oh iya, hadisnya ini betul-betul sahih. Kalau kita lihat cek hadis sahih seperti ini. Terus dikatakan sahih atau hasan itu ini, Pak. Garisnya nggak ada yang terputus. Ini dari Rasulullah semuanya nyambung ke sini. Muslim, Hambal, Al-Bukhari, Abu Dawud. Kalau ada yang terpotong, berarti hadisnya tidak sahih. Lalu bagaimana orang yang takbirnya di sini tetap sah, tetapi tidak sempurna, karena hadis yang muncul berikutnya adalah takbirnya yuhadi bihima udunai, harus sejajar dengan. Lalu kalau ada orang yang takbirnya di bawah perut, maka tidak sah, karena tidak ada hadis yang menunjukkan boleh takbir di bawah perut. Contohnya seperti itu. Yang itu teori manhaj. Jadi yang kita ambil adalah teks dasarnya, baru kita tidak ikut-ikutan pada mazhab terkait. Banyak lagi, ada yang takbir nanti belum, nanti ada orang yang sedekah macam-macam, ada yang sedekahnya seperti ini, macam-macam. Dan kalau kita cek hadisnya, ada hadisnya. Cuma tadi ada hadis yang sahih, ada hadis yang tidak sahih. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian tentang KHDT. Kalau ada pertanyaan seputar KHDT boleh, ataupun tentang yang lain. Karena memang tema malam hari ini adalah KHDT, saya hanya menyampaikan pada hal-hal yang berkaitan dengan KHDT global tunggal. Kalau kita ngaji tarjih itu biasanya dari awal. Saya ngaji tarjih, isi kajian tarjih di PCM Juara itu sudah 7 tahun. Itu yang kita bahas dari mulai wudhu, Pak. Wudhu, ya. Wudhu ini macam-macam, kita beda dalilnya. Ada orang yang wudhu itu berumur itu beda-beda. Ada yang umur 3 kali, hidung 3 kali. Ada yang umur digabungkan dengan hidung. Membasuh kepala, ada yang dibasuhnya itu kepalanya, ada cuma rambutnya saja. Kita perinci satu persatu. Itu ngaji secara tematik. Ada juga yang memang ditarjih yang kita ambil yang utama-utama saja. Saya kira ini, Mas, mungkin kalau ada yang bertanya kami persilakan. Semoga dengan apa yang kami jelaskan tidak nambah bingung ya, Pak, ya. Semoga ini nambah wawasan ya. Karena memang KHDT ini instruksi dari DPM Muhammadiyah Majelis Tarjih. Untuk semua majelis tarjih harus mensosialisasikan adanya KHDT global tunggal, di mana 1 Muharram tahun ini Muhammadiyah sudah menggunakan KHDT tersebut. Segera cukup. Kalau ada pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Sahid, Mas. Demikian tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sahid berkaitan dengan tema kalender Hijriah, global. Saya masih sering bingung. Jadi tadi yang disampaikan mungkin saya yakin para jamaah banyak yang ada yang bingung, ada yang tambah. Kalau sampai saya yakin sudah jelas karena sudah berkali-kali. Kalau saya baru sekali, jadi baru separuh kalau yang saya tangkap. Jadi untuk itu kita bisa langsung ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Kami persilahkan untuk para jamaah yang ingin bertanya
kami persilahkan, tetap kami batasi hanya 2 penanya karena banyak dari kita yang punya acara katanya dengan arisan kemudian dengan acara yang lain, maka setengah 9 itu nanti insya Allah tetap selesai gitu. Monggo kami persilakan untuk para jemaah yang mau bertanya. Monggo, pertama Pak Kaji Sudiono dulu. Yang lain ada yang lain selain ada satu penanya lagi. Ya monggo Pak Kaji dulu, kami persilakan. Saya tidak tanya, tapi hanya untuk apa yang disampaikan Ustaz tadi di kopi nanti disebarkan di lingkungan, share di lingkungan. Jadi supaya yang tidak jelas nanti lebih jelas, bisa membuka sendiri. Terima kasih. Siap. Jadi berkenan di Pak Satya. Pak Haji nanti insya Allah saya suruh filenya dari Ustadz Syafi'i untuk kita diskusikan lagi karena saya sudah harus setengah pemahamannya. Nah, mungkin yang lain untuk menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Seno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya merasa bersyukur sekali bahwa dengan adanya kalian Islam ini akan semakin mengikat kepada kita untuk satu pedoman. Yang saya tanyakan Pak, apakah dengan munculnya kalender Hijriah ini sejauh mana organisasi Islam yang ada di Indonesia ini memberikan respon? Apakah seperti rekan kita yang organisasi yang lain apa yang mau menerima kalender ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan bahwa keempat mazhab Hanafi, Maliki, Hambali sepakat dengan kalender yang sudah ditetapkan oleh Bapak Ustaz. Yang saya tanyakan, kenapa yang mazhab Syafi'i tidak ikut mensupport dalam terbitnya kalender ini? Pertimbangannya apa? Tadi kan hanya 3 mazhab yang minta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaan dari Bapak Sujono. Jadi untuk pertanyaan pertama, ini organisasi Islam mana saja yang ikut tergabung atau menyetujui dari kalender Hijriah global seperti itu. Jadi mungkin NU Muhammadiyah, mungkin TNI, nah itu tolong disampaikan. Mungkin pemerintah juga ikut tidak. Kemudian yang kedua, kenapa mazhab Syafi'i tidak ikut menyetujui dari kalender Hijriah global itu? Monggo kami silakan. Terus Pak, pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah KHGT ini bagaimana respon organisasi Islam tentang KHGT? Kalau di Indonesia itu memang responnya masih kurang. Bahkan kemarin perwakilan dari kita Majelis Kaji diundang ke Kemenang. Undangannya ini Pak, menyaksikan launching kalender Hijriah Indonesia. Kita punya KHGT diundang oleh Kemenang, Muhammadiyah suruh menyaksikan launchingnya kalender Hijriah Indonesia. Jadi itu kan penolakan yang secara terang-terangan, lalu sampai terang-terangan. Tapi alhamdulillah kemarin Mas Arwin ya, bahkan dari PP Muhammadiyah disuruh menyampaikan tentang format KHGT.
itu di Indonesia, apalagi NU ya, NU malah beda lagi dengan pemerintah ini malah ya, kalau tentang kalender ya. Kenapa berbeda Pak? Karena Muhammadiyah ini menggunakan matlak global, matlak internasional, sedangkan Indonesia masih menggunakan matlak lokal Indonesia. Dan ini sebenarnya yang Indonesia itu juga salah. Salahnya gini, kan ada 5 negara yang sepakat Pak, MABIMS, Menteri Agama, Brunei, Indonesia, Singapura, Malaysia. Tahun 2020 ditandatangani oleh Pak Yakub Nurul Thomas, menyepakati teori imkan ru'yah untuk bulan baru adalah 3 derajat untuk 5 negara. Kan jadi pertanyaan, kalau dia menggunakan matlak lokal di Indonesia, berarti bisa matlak Singapura, matlak Brunei juga ikut, padahal nggak bisa. Mazhab Syafi'i mengatakan matlak lokal untuk lokal, tidak bisa untuk global. Itu ada teori yang salah di situ. Tapi karena kekuatan hitungan bulan, kebijakan bulan itu ditentukan oleh kekuatan politik, maka 5 negara itu membuatlah kesepakatan yang namanya teori MABIMS 3 derajat. Sekalipun Singapura dan Malaysia hari raya dan puasanya mirip-mirip Muhammad, dia waktu bertuanya. Respon yang positif itu adalah dari negara di benua Amerika dan Eropa, yang mereka punya respon positif, terutama Turki, Amerika Utara, Maroko itu, dan mereka sudah mengatakan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Bahkan mereka sudah mempraktekkan teori yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Karena tema muktamar tahun ini kan mencerahkan semesta, maka KHGT ini sebagai wujud mencerahkan semesta. Mantap Pak. Kalau jadi permasalahan kita di situ, di luar negeri diterima, di dalam negeri malah tidak diterima atau belum diterima. Lalu 4 mazhab sepakat ya, karena 3 mazhab Hanafi, Maliki, Hambali itu menyepakati adanya ittihadul matlak global. Tapi Imam Asy-Syafi'i masih menggunakan istilahul matlak lokal. Di situ perbedaannya. 3 mazhab menyepakati matlak global, tapi boleh menggunakan kalender KHGT. Tapi kalau Imam Syafi'i yang menggunakan matlak lokal, sehingga kalendernya kalender lokal, tergantung derajat negara masing-masing. Dan negara Melayu, Brunei, Singapura, Malaysia, katanya berpegang pada mazhab Syafi'i, maka dia menggunakan matlak lokal. Tapi saya matlak lokalnya kok tidak sesuai dengan lokal negaranya yang ada. 3 derajat itu disepakati oleh 5 negara. Padahal lokal itu ya negara itu. Sama kayak hadis surat itu. Ada sahabat yang udah lihat hilal di Madinah, ya udah kamu puasa. Maka belum, ya udah kamu puasa karena kamu lihatnya ada di Madinah. 3 derajat ini gini. 3 derajat berarti kan di Indonesia udah kelihatan, belum tentu di negara yang lain kelihatan. Seperti itu Pak. Itu Pak Jono semoga bisa diterima. Berhubung acara setelah pukul 8:30, maka sebelum acara majelis taklim Kalim Bumi itu, kami mohon Ustaz Sukar Ahmad Syafi'i untuk berkenan memimpin doa untuk kemanfaatan dan keberkahan kajian hari ini. Alhamdulillah, sekalian kita sudah mengkaji KHGT. Semoga ini menjadi tambahan wawasan untuk kita ya Pak, bagi warga Muhammadiyah. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini tidak membuat tambah bingung ya. Semoga bisa menjadi tambahan keilmuan sekaligus menjadi kepatuhan
Mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadirul hadi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, demikianlah cara pengajian pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga Allah mencatat kegiatan pada malam hari ini seperti amalan kebaikan yang memberatkan timbangan beliau bisa kami. Amin. Saya selaku pembicara, apabila dalam bawakan acara ada tutur kata yang kurang pas dan tidak pantas, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri majelis taklim Kantin Kumis malam hari ini dengan baca hamdalah bersama dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Abasirul mu'min fastabiqul